Dene sing lenggah menika kira-kira nggih angkatane sampun yuswa 70. 50 70. 60 70 sampun wonten ingkang yuswa 80. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dongaaken sedaya kamalian yuswa ingkang panjang namung yuswa ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada gunanya nanti umurnya panjang, tetapi amalnya justru bukan amal yang soleh. Nyenengan nek nyuwun kalih Gusti Allah, nek nyuwun dumugi yuswa pinten. Pak, kalau minta doa, ya Allah, berikanlah umur yang panjang. Dugi pinten tahun? Apakah seperti Nabi Adam atau seperti Nabi Nuh 1000 tahun? Wah, keple. Pinten nek nyenengan yuswa 1000 tahun. Pun boten gadah rencang jenengan aja cerita kali sinten gitu. Tetapi kalau kita berminta Allahumma tawil umurana bi barakatil umri, dipanjangkan umurnya, diberi berapapun oleh Allah, kita syukuri. Yang lebih penting bukan panjangnya, tetapi yang lebih penting nilai keberkahan umurnya tadi. Tadi kita sudah dibacakan oleh panjenenganipun Bapak Haji Hendra Soleh, Suherman Soleh. Ngapunten Pak Hendra kula klenten. Tasih nomor pikun. Kita sudah dibacakan surah As-Saffat dari ayat 99 sampai 113. Mari kita mencoba mengambil ibrah dari perjalanan besar Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Maka kalau kita sholat duduk tasyahud, sesudah maos 2 kalimat syahadat, kemudian kita membaca sholawat, dan sholawatnya ternyata bersambung, tidak hanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, tetapi bersambung sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tentu pelajaran besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kemudian ibadah haji dan ibadah umrah sebagian syariatnya diambil dari perjalanan besar Nabi Ibrahim dan keluarganya. Gini bukan? Apa pelajaran yang pertama? Nanti kita lihat di surah Maryam ayat yang ke-42 sampai 45. Selagi Nabi Ibrahim masih dalam keadaan single atau pribadi sebelum menikah, siapa yang diuji oleh Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim itu Nabi yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang amat sangat dekat kepada Allah. Tetapi ternyata masih diuji oleh Allah. Apa ujian yang pertama? Ujian yang pertama, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di dunia mendapati ayah kandungnya yang musyrik.
betapa ujian berat ternyata berdakwah itu yang harus dilakukan pertama adalah kepada lingkungan keluarga. Ibu-ibu pun nate ngandani bapak dereng? Atau bapak nek ngandani ibu garwa mudah napa sulit Pak? Nek dikandani sulit, nek sare niku nyenengan talkin mawon. La ilaha illallah. Bu, aku kisah urip Bu. Maka berdakwah kepada keluarga, terlebih kepada ayah kandungnya Azar, menjadi ujian pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah orang tuanya Azar tadi menerima dakwahnya? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah sudah dengan cara yang amat santun, dengan budi pekerti yang indah, dengan tata bahasa yang menyentuh. Maka panggilan yang baik seorang ayah di dalam Al-Quran itu dikatakan dengan ya abati, wahai ayahandaku. Kalau penjenengan memanggil anak, jangan langsung dipanggil namanya. Jenengan misalnya kagungan putra Bambang, leni balik pripun Pak? Bun, ngoten. Le, yeah. Maka kalau di dalam Al-Quran diajarkan dengan akhlak ya bunayya, wahai anakku. Nek panggilan ten Jawa nggih ngagem mas napa mbak napa dik napa le. Le niku napa maksude Bu? Tole niku napa? Lanang. Nek putri napa nduk. Pun mboten usah dibahas niku nggih. Ya. Panggillah dengan penghargaan. Itu secara psikologis mungkin nanti Prof saged menceritakan lebih detail dalam dunia parenting. Ya, ternyata memanggil dengan ungkapan penghargaan mas, mbak atau dek, bukan langsung namanya, itu ternyata pengaruhnya besar nanti sampai dia dewasa. Maka nek penyenengan nimbali jangan langsung namanya, tapi panggillah dengan awalan tadi. Al-Quran sudah mencontohkan ya abati, wahai ayahandaku. Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya, wahai ayahandaku, kenapa engkau menyembah sesuatu la yasma wa la yasau, ingkang boten saged mirsani, boten saged mireng, boten saged mirsani. La yasma la yabsor, boten saged mireng, boten saged mirsani. Sing disembah napa Pak? Patung, berhala. Bahkan Azar itu orang yang biasa menjual berhala, dados tukang produksi sing disembah niku. Nggih. Maka begitu didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dengan tata cara yang santun. Wahai ayahku, aku mendapat petunjuk dari Tuhanku agar engkau jangan menyembah syaitan, menyembah berhala. Tapi apa kata Azar bapaknya tadi? La illam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu tidak berhenti mendakwai aku, niki kula nggih nyuwun ngapunten, kula tesih enom kok malah matur kalih sing luwih sepuh. Niki ampun diarani kebo nyusu gudel. Kita dalam majelis ini saya mboten tausiah, tetapi majelis ini kita gunakan untuk saling nasihat,
saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tadi apa yang dikatakan oleh Azar ayahnya tadi? Marah dia. Tidak terima diajari anaknya, padahal yang dikatakan benar. Saniki kula nyuwun pirsa, Pak, Bu, nek wonten piyantun ngandani awake dhewe ning luwih enom tinimbang awake dhewe, kinten-kinten pripun ditampi napa mboten? Ditampi? Ditampi. Sepanjang yang disampaikan kebenaran, maka terima, jangan memandang siapa yang menyampaikan. Unzur maqala wala tangzur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Niku kula wau nek dipun wastani muridé profesor niku dereng epek-epek gitu. Beliau sudah lalang buana dalam dunia pendidikan. Lah kula niku ming SPDI. Berarti apa yang kita aturkan ini belum seberapa dengan ilmu beliau. Tetapi kita majelis ini untuk saling ingat mengingatkan, bukan siapa dan siapa, tetapi apa yang kita bahas ini. Bahkan Azar tadi tidak hanya akan melempar dengan batu Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi selamanya, untuk wayah Jirmalia, dan pergilah dengan waktu yang lama. Niku nek cara basane awake dhewe ditundung. Tetapi apakah marah Nabi Ibrahim? Tidak. Maka Nabi Ibrahim tetap matur dengan salamun alaika, mudah-mudahan keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun untukmu. Jadi ketika misalkan kita mendapati orang tua kita, atau boleh jadi kita yang hadir di tempat ini mendapat ujian macam-macam. Ada yang mungkin pasangan hidupnya agak sulit dikandani. Ada mungkin yang orang tuanya ternyata belum mau beribadah kepada Allah. Atau mungkin anak kita. Itu semua ujian bagi kita. Jangankan kita, Nabi Ibrahim itu kurang apa? Beliau Khalilullah, orang yang dekat sekali dengan Allah. Beliau kekasih Allah, tetapi juga masih diuji. Kata kunci yang pertama, bahwa semua yang hidup pasti akan diberi ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti kalau penjenengan ngaos surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Saderenge awake dhewe niku benjing seto, kullu nafsin dha'iqatul maut. Peserta atau anggota IPHUI Balai Catur yang terdaftar pinten Ustaz? 100 yang terdaftar pinten Ustaz? 500-an. Yang konfirmasi hadir kurang lebih 161. Rumiyin cacahe anggota kata yang sudah mendahului kita untuk apa mboten? Kata napa sekedhik? Awake dhewe kapan?
tapi itu sesuatu yang pasti. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan sebelum maut itu datang, Allah ngendikakan, wa nabluukum, kami akan memberi ujian kepada kalian. Ujiannya ada dua, bisyarri wal khairi. Bisyarri berarti sesuatu yang membuat kita sedih, sesuatu yang membuat kita susah, sesuatu yang membuat kita menangis. Tapi di sisi lain Allah juga memberi ujian bi khairi, dengan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Puncak dari tanggapan kita, sikap kita terhadap ujian itulah yang sesungguhnya menjadi nilai hakikat kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika diberi nikmat berupa ujian kesedihan, kita sanggup mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Begitu diuji oleh Allah dengan sesuatu kenikmatan, kesenangan, segera sanggupkah kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin? Dan puncaknya adalah, mampukah kita ridha atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Pak Lurah menikah, ditakdirkan menikah di usia 39 tahun, 38 tahun. Kira-kira niku niatnya Pak Lurah napa takdir? Takdir. Tentu dulu Pak Lurah pun pados nggih Pak Lurah ya. Tetapi ternyata Allah memberikan, mengabulkan di usia 38. Kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim yang sudah dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Rabbi habli min salihin. Umur berapakah Nabi Ibrahim pikantuk putra? Ternyata di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau mendapat putra pertama Ismail alaihissalam bukan dari pernikahan yang pertama. Garwanipun Nabi Ibrahim yang pertama asmanipun sinten? Ibunda Sarah. Setelah sekian puluh tahun, Ibunda Sarah ternyata tidak dikaruniai momongan oleh Allah. Lajeng Ibunda Sarah matur kalih bapak, kalih Nabiullah Ibrahim, wahai suamiku, kita sudah mulai tua dan kita belum dikaruniai momongan. Sudilah kiranya penyenengan kromo malih. Ibu-ibu pun nate matur ngoten niku dereng? Pak. Bapak-bapak pun nate ditawani? Itu bukan untuk kita ya. Tetapi begitulah akhirnya Nabi Ibrahim ngendika, saya setia dengan engkau, cukup apapun takdir Allah. Tetapi kemudian Ibunda Sarah ngedrel, boten, penyenengan harus nikah lagi. Sebab risalah ini harus ada yang melanjutkan dakwahnya. Bukan masalah ego, tetapi tujuannya karena risalah Allah yang harus ada melanjutkan dakwahnya. Gimpun nek cen niki karepe nyenengan kula purun nikah. Syaratnya apa Bu? Jangan syaratnya langkai dulu mayatku lho nggih.
Syaratnya penyenengan yang memilihkan siapa yang harus aku nikahi. Maka Ibunda Sarah memanggil Hajar. Hajar itu orang yang sudah lama bersama dengan keluarga Ibrahim alaihissalam. Akhlaknya baik, tutur katanya sopan, walaupun secara tampilan Ibunda Hajar itu karena dari Mesir menika kulite mondok. Ireng apa putih? Ireng. Begitu menikah dengan Ibunda Hajar, selang sekian tahun Nabiullah Ibrahim diparingi anak. Doanya sudah lama, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, dikabulkan oleh Allah. Yuswane sampun 36 tahun. Niki bapak-bapak wonten sing yuswane 86 tahun. Kek momong kek gendong putrane. Apakah berhenti ujian Nabi Ibrahim? Boten. Begitu mendapat momongan dari Ibunda Hajar, Nabi Ibrahim diketahui oleh Allah, wahai Ibrahim, bawalah istri dan anakmu keluar dari tanah Palestina, bawalah ke tanah haram, bawalah ke Mekah, Bakkah waktu itu. Begitu sampai di Mekah, perjalanan panjang dari Palestina menuju Mekah tadi. Sesudah sampai Mekah, segala bekalnya diturunkan. Kemudian tidak berapa lama Nabi Ibrahim naik lagi ke atas unta. Maka Ibunda Hajar kebingungan, loh. Mau dijak atuh tindak mriki, basan tekan mriki, ditinggal. Maka begitu Nabi Ibrahim naik ke atas unta, ditariklah jubah beliau sambil bertanya, Allahu amaraka ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak dengan melihat, boten dengan menoleh melihat istri dan anaknya yang masih kecil, dia hanya menjawab, na'am, bala, iya, ini perintah Allah. Niku nek dituruti secara emosi, perasaan, tegel boten kira-kira Pak? Boten tegel. Meninggalkan anak yang masih merah kecil, ditinggal dengan istrinya di padang tandus yang tidak banyak manusia. Tapi itu perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna bikalimati. Nabi Ibrahim itu orang yang amat sangat taat kepada Allah. Maka apapun ujiannya, apapun perintahnya, semua ditunaikan, semua disempurnakan. Begitu ditinggal, sedih napa mboten kira-kira? Sedih. Tetapi Ibunda Hajar adalah orang yang tegar, orang yang kuat keyakinannya. Maka beliau mengatakan untuk menguatkan dirinya, idzan la yudayyana, engkau hanyalah pencari rezeki. Kalau ini perintah Allah, maka Allah pasti akan penuhi hajatku, maka Allah pasti akan menjagaku. Terus ibu-ibu ditinggal bapak harus gimana Bu? Tidak usah pasang status ya. Engkau telah pergi, tidak meninggalkan sesuap nasi misalnya. Tetapi kuatkan diri kita. Pelajaran pentingnya adalah jangan pernah kita bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada makhluk,
tetapi bersandarlah langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan talbiyah tadi mengingatkan kepada kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua kemuliaan milik Allah, semua nikmat pemberian Allah, semua milik Allah. Maka jangan pernah kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Boten ming lindungo, boten, tapi harus keyakinan kuat dalam diri kita bahwa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah kita dipertemukan di majelis ini qadarullah. Gini apa mboten? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah selesai ujian Nabi Ibrahim? Boten. Begitu ditinggal lama, setelah sekian lama datang kembali Ibrahim alaihissalam menjenguk anak dan istrinya. Yang di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kira-kira usia Nabi Ismail alaihissalam mendekati 13 tahun. Begitu sampai di Mekah, senang bukan luar biasa melihat putranya tumbuh sehat, ganteng luar biasa. Ganteng loh Bu Nabi itu Bu. Nabi Ismail juga ganteng. Sebab Nabi Ibrahim itu kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30. Terus nek dipun urut-urutaken Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin, terus keniku mengkih dumugi Nabi Ismail, dumugi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah kakek buyut Nabi Muhammad yang ke-30. Begitu melihat senang putranya tumbuh sehat, ganteng luar biasa, pada malam tanggal 8 Zulhijjah ternyata Nabi Ibrahim ketika sore bermimpi. Mimpinya menyembelih anaknya. Keraguan muncul, ini mimpi atau wahyu. Masih bimbang. Malam ke-9 begitu sore datang lagi mimpi yang sama. Malam ke-10 datang lagi dengan mimpi yang sama. Ani ara fil manam. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Aku dalam mimpiku, ani atbahuka, aku menyembelihmu. Fankur madza taro, ya bunayya, wahai anakku, aku dalam tidurku bermimpi menyembelihmu. Kalau dalam dunia parenting penting sekali mengajak diskusi seorang anak. Begitu nih Prof. Maka tidak tiba-tiba Nabi Ismail diajak, ayo melu, terus dia kek boten. Tapi diajak diskusi, tanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Maka Nabiullah Ismail adalah mendapat didikan yang luar biasa dari ibunda Hajar tadi. Maka mengatakan, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati sa'astajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau dapati aku, insya Allah bagian orang-orang yang sabar. Pelajaran penting Bapak Ibu,
Kita belajar sabar dari Ismail, ternyata beliau harus disembelih ayah kandungnya. Belajar tegar, belajar menerima ujian dari Ibunda Hajar. Ternyata ditinggal suaminya, begitu datang anaknya ajeng disembelih. Tetapi itulah Allah. Allah tidak meminta untanya Ibrahim, Allah tidak meminta dombanya Nabi Ibrahim, tetapi Allah hendak menguji kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya, apakah mengalahkan kecintaannya kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu berdua keluar dari rumahnya sampai ke tempat penyembelihan, ditidurkanlah Ismail alaihissalam siap disembelih. Maka Allah mengatakan, Allah sudah membenarkan bahwa Nabi Ibrahim dan putranya sudah memenuhi perintah Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penyenengan semua sudah pernah dekat secara fisik ke Baitullah. Ketika wukuf Arafah, ketika di padang Arafah itu bukanlah sekedar duduk merenung, tetapi Arafah, al-hajju Arafah, haji puncaknya adalah Arafah. Dan Arafah itu mengenali diri kita, agar kita tahu siapa kita sesungguhnya, siapa Rabb kita. Kemudian kita berintrospeksi diri, berkontemplasi. Jangan-jangan selama ini masih ada penghalang untuk aku dekat kepada Allah. Maka sesudah wukuf itu, kemudian kesadaran diri kita sebagai seorang hamba. Sama nanti ketika tahun ini kita tidak haji, tidak umrah, kita diperintahkan mendekat kepada Allah dengan cara kurban. Menyembelih hewan kurban itu dalam arti memotong sifat-sifat hewaniah fujur kita, agar ketika nafsu itu kita potong, maka muncullah takwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah yang terpenting istiqomah. Penyenangan semuanya dimudahkan menjaga dengan akhir kehidupan, dan tidak ada balasan bagi yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kula pun disumprit, waktunya sudah, tapi ada PR. Mari kita doakan orang tua kita, panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Hardi Suyitno MPD, dan juga kita doakan sesepuh di Kelurahan Balecatur Bapak Andri Septianto Sarjana Hukum. Mudah-mudahan yang ulang tahun 50, yang ulang tahun 1 kali, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dilimpahkan oleh Allah berkah yang luar biasa dunia akhirat. Kemudian wabil khusus kagem Ibu Sri Atiningsih ingkang badhe tindak haji tahun menika, kita doakan wiwit bidalipun saking dalem selamat di tanah haram, seluruh rangkaian ibadahnya bisa dilakukan dengan sempurna, wajib dan sunnahnya, dan akhirnya menjadi haji yang mabrur, menjadi perjalanan yang
tidak akan pernah rugi menjadi perjalanan yang menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila khususan li hadzal hajat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana la ta'lama dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mayitan illa rahimta. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katah lepat anggen kawula matur saestu nyuwun agunging pangapunten, saestu menika senes tausiah namung kita nderek saling mengingatkan, nasihat untuk kita semuanya. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhir kalam wa akhir dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mekaten wau tausiah ingkang sampun kaselirani saking pangipun Bapak Bambang Suryanto sarjana pendidikan Islam ingkang tumuju dhateng manten lawas lan manten inggal menika terus manten lawas Pak Lurah manten inggal ugi dhateng Ibu Sri sinten nggih Sri Ngatiningsih ugi lumeber dhateng kita sami tansah pun ijabah panjenengan kita sestianipun kita saged menjaga lan memelihara kemakmuran haji lan umroh kita lan tansah istiqomah dumugi dhateng kesaenan. Amin. Matur nuwun Pak Ustaz, mugi-mugi Allah tansah paring ridho lan ijabah. Inggih salajengipun lebet sore ing angka 6 yen menika laporan saya sebagai IPHUI sama dikasih Ibu Haja Supriyati Ibu Haja Supriyati dan sama saking bendara pembangunan gedung Islamic Center Ibu Haja lama jumpa ya. Ibu Haja Supriyati Rumiyin sumangga sasonatur katut dhateng Ibu Haja Supriyati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mana yang memberikan adalah Bapak Presiden sebanyak Rp734.000. Jadi pengeluaran Rp884.000. Saldo Rp628.000. Kemudian ditambah Rp1.433.000. Jadi hari ini infak terkumpul Rp1.433.000. Alhamdulillah. Jadi saldo sampai hari ini Rp2.061.000. Alhamdulillah. Demikian laporan dari Bendara Ibu. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama. Terima kasih Bapak Ibu laporan Bendara IPHWI. Saldo akhir kita punya uang Rp2.061.000. Keluar pembangunan gedung Islamic Center Baritapur. Kita awali dari Bapak Ibu ini kan kemarin itu ada istilahnya uang apa ya, yang Rp10.000 per bulan tiap anggota. Jadi infak untuk apa ya, pembangunan dan juga untuk perawatan gedung Islamic Center. Ini saya mohon kepada Bapak Ibu, apakah perlu saya bacakan untuk dusun-dusun yang telah memberikan infaknya ke saya, atau saya cuma laporan global saja? Ya sudah. Iya. Sama ya. Global apa? Global ya. Kersane coba gambar ini kan ya. Masih di mana juga? Perlu ini. Saya udah pensiun. Memang masih ada beberapa dusun yang sampai pagi hari ini belum memberikan infaknya kepada saya. Untuk itu kami mohon, pasti Bapak Ibu merasa, aku dulu pasti merasa. Ya? Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu yang belum memberikan infaknya ke saya, kapan-kapan kami mohon untuk segera memberikan infaknya kepada Saya saya. kasih tak lengkap. Makanya Bapak Ibu ya, PLM. yang jelas Bapak Ibu, Oh, 851. uang masuk sampai saat Terus ini 5. itu ada 8-nya 3 kali. kemarin sudah saya laporkan. Mungkin Bapak Ibu yang Apa sih, San? sekarang stok HP dan juga masuk Tinggalnya di mana? IPHWI. Biro Brejek. Tadi pagi sudah saya share laporan saya. Perumahan. Cobi nek anu misalnya penjenengan dibuka Bosir HP. Masker Jalan Jambu. Uang masuk tadi pagi loh, saya pulau Bosir saya. Masker Itu Jogja. ada 39.310.000 rupiah. Kota itu. Enggak ada. Niki mau tambahan saking keren kebenaran itu 930.000 rupiah. Pas Niki pulau lajeng niki mau ditambahin saking Ini udah lama. kamu Kidul itu 1.310.000. Aku ke umroh 17. 40 Yang 17 aku. 240 ditambah 1.310.000. Kira-kira itu 41.550.000 rupiah. Masih lama. Saya ulangi, 41.550.000 rupiah. Itu uang yang sudah terkumpul. Terus sampai sekarang Bapak Ibu, uang itu sudah digunakan untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan yang ada di gedung Islamic Center. Misalnya sound system, terus kursi
nitrogen, terus tikar yang setiap kali kita membutuhkan, terus kipas angin karena di sana kalau pengajian merasa panas kita butuh kipas angin dan lain-lain. Makanya penjenengan bisa lihat di situ. Yang paling urgent adalah untuk meninggikan terapis yang ada di depan, itu gerbang depan, untuk menjaga keamanan. Itu yang membutuhkan biaya paling opek, paling banyak. Itu sejumlah 14 juta rupiah. Jadi uang yang keluar sampai pada pagi hari ini itu ada 28 juta 139.450 rupiah. Kira-kira uang yang ada itu 12 juta 100 ditambah 1 juta dari tembok eliminasi. Kurang lebihnya 13 juta 12.400.000. Ya, konten itu mawon ya sekitar itu ya. 13.600.000 sekitar itu ya. Itu terus itu mau digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Ini saya laporkan karena IPHUI itu mempunyai rencana dan ada program-program yang harus dibiayai setiap bulannya. Di antaranya yaitu satu untuk listrik. Listrik itu ditarget anggarannya 50.000 per bulan kali, mulai dari sekarang sampai nanti di bulan Desember 8 bulan. Terus keamanan itu diberi 100.000 8 bulan juga, jadi 800.000 untuk ustaz mulai dari sekarang sampai besok Desember. Kalau ustaz yang pengajian tanggungan seperti ini cuma tinggal 3 kali. Kalau ustaz subuh keliling itu masih 6 kali. Itu sudah dianggar, kira-kira itu menghabiskan, kalau ustaz yang anggota seperti 400 kali 3 1.200. Terus kalau ustaz subuh keliling itu 200 kali 6 kali 1.200. Terus tadi Prof. Hadi selaku ketua menyampaikan ke Bapak Ibu, kalau besok di bulan Desember kita akan mengundang mu'alaf sebanyak diperkirakan kita menghabiskan biaya 3 juta rupiah. Ditambah tadi Pak Jimmy itu mengusulkan karena sekarang ada sekolah umroh haji itu memerlukan papan tulis. Jadi kita juga membutuhkan papan tulis dan untuk istilahnya ya kan, itu tidak triplek tapi cuma diberikan special. Itu kira-kira menghabiskan 1.500.000. Jadi uang sekitar 13 juta yang masih ada sisa tadi, satu tadi kurangi kebutuhan sampai dengan bulan Desember besok itu 8.100.000 rupiah. Nah, masih ada saldo kurang lebihnya 4 juta sekian atau 5 juta sekian. Karena ini mendadak, itu oleh gawe betul sangat persis nanti di bawah itu nyuwun pangapunten. Itu Bapak Ibu yang juga kami sampaikan untuk pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau jangan cukup ya. Nanti kalau ada apa-apa saya itu menerima uang 50.000 rupiah katakanlah, pasti saya share di grup IPHUI. Pertanyaan ya Bapak Ibu? Ada salah kata mohon maaf dan kami berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kata mau laporan saking bendara IPHUI kalian bendara untuk Islamic Center di Tampung Kapilirani pada Ibu Haja Siti Aden
kembang sembung lan jigengan. Ngaten menika kelompok tikus kan mangke. Nanti kirang langkung bulan Juli mangke kelompok tiga saking kelompok Tempuh Kidul Ler pereng kembang sembung lan jigengan. Mekaten. Bapak Ibu Bapak kesemuanya mengatur pangandikan maka nanti cara lain-lain tegak di Nur Pangapunten wekdal sampuraken kelanjang siang sampun panjenengan kita ibadah salat zuhur Nur Pangapunten dengan agung menika ragi mundur kanggo berbicara ingkang pungkasan yen menika panutup estu saking sedaya pengurus pangrembang estu ngaturaken sepupunipun awit rawuhipun Bapak Ibu sedaya pinangka saking amrul hasanah menjadi amal soleh lan amal jariah Bapak Ibu dhateng kita sami pamaosan ing siang menika. Ingin salajengipun kula ing ndherekaken lapang adicara ing bilih wonten aturipun kita pas suposito yang renang paunan estu saking kula pribadi nyuwun ugi sampun pangarsani lan ing bilih Bapak Ibu badhe mundur ndherekaken sugeng mundur pitutur wilujeng tepi samping sami kula lan beda salam dhateng salam kula saking pengurus dumugi dalem kagem keluarga. Ingkang pungkasan semoga kita tutup kanthi wawasan